Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSSP, jumpa lagi dalam podcast Omah Suhadi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Dr. Suhadi Bronegoro Sragen. Beliau adalah Dr. Niva Karlisa. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak Basuki. Beliau adalah salah satu dokter umum yang setiap harinya bekerja dan bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Suhadi Bronegoro Sragen. Bu Dr. Niva Karlisa, gini dok, akhir-akhir ini itu ada masalah nggih atau komplain atau ada keluhan dari masyarakat bahwa kok sekarang berobat ke rumah sakit itu kok tidak diterima atau ditolak. Itu sebenarnya dari segi Bu Dokter dan dari segi tenaga medis yang ada di rumah sakit itu bagaimana sih dok sebenarnya? Monggo dok. Ya, terima kasih Pak Bas. Ya, dalam hal ini tidak ada kata penolakan. Semua pasien tetap kita periksa, tetap kita layani, kita sebagai penyedia pelayanan. Tapi di sini kan untuk kerjasamanya kita dengan terutama yang di sorot atau yang dikeluhkan pasien yang bekerja sama dengan BPJS. Tidak bisa menggunakan BPJS. Ya, itu tadi. Kenapa? Karena harus memenuhi SK ya. SK itu apa? Syarat ketentuan yang berlaku. Kriterianya apa aja sih? Ya, kriteria dari BPJS itu yang masuk lewat IGD terutama itu harus sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2018 juga. Di sini ada 5 kriteria pelayanan kegawat daruratan yang dijamin oleh BPJS. Jadi yang menentukan dari Kementerian Kesehatan dan Presiden gitu. Iya, itu termasuk BPJS juga gitu. Iya, kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Kriterianya itu 5-nya apa? Yang pertama adalah yang mengancam nyawa, yang membahayakan diri sendiri atau lingkungan. Yang kedua adalah dia ada gangguan sirkulasi. Yang ketiga adalah adanya penurunan kesadaran. Yang keempat adalah gangguan hemodinamik. Yang kelima adalah pasien yang memiliki yang perlu penanganan segera, misalnya trauma atau kecelakaan. Ya, jadi pasien-pasien yang datang ke IGD kalau tidak memenuhi kriteria 5 itu tadi tetap kita layani, tetapi tidak dijamin oleh BPJS, artinya menjadi pasien umum. Jadi tetap masuk ke IGD itu tetap kita lakukan pemeriksaan, tetap ditangani, dilakukan penanganan lebih lanjut, tetapi kalau memang dalam pemeriksaan hasilnya itu tidak ada kegawatan, itu mohon maaf berarti tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan. Itu gitu. Betul sekali ya. Jadi pasien-pasien yang datang memang kalau dulu eranya dulu itu kan memang dulu saya setiap pasien ke IGD itu selalu ditangani dan bisa dirawat oleh BPJS. Sekarang memang menurut peraturan itu tadi memang harus memiliki kriteria. Artinya apa? Ketika misalnya pasien datang, kita oleh penyedia pelayanan kesehatan, terutama kita yang di IGD itu harus memeriksa secara objektif. Artinya setelah kita periksa, apabila tidak bisa memenuhi kriteria yang kelima tadi, tetap kita layan tapi menjadi pasien umum. Yang pertama kita coba jabarkan satu-satu ya Pak. Dari 5 tadi kan mungkin masyarakat juga awam yang dimaksud gangguan hemodinamik itu apa, yang dimaksud gangguan sirkulasi dan pernafasan itu apa, itu kan kita juga belum begitu paham Bu Dokter. Yang pertama tadi kan yang mengancam nyawa ya, yang mengancam nyawa dan membahayakan diri
dan membahayakan lingkungan. Ini biasanya pada pasien-pasien psikotik atau gangguan jiwa. Ini kan gaduh gelisah, dia mau bunuh diri atau bahkan merusak lingkungan sekitar. Ini perlu penanganan lanjutan. Tapi mohon maaf untuk yang di IGD RSSP belum bisa untuk pasien kejiwaan. Ini bisa ditangani di IGD rumah sakit jiwa. Misalnya kalau pasien seperti itu bisa kita arahkan, kita sarankan untuk ke rumah sakit jiwa. Ya itu yang kedua, langsung yang kedua ya, ada gangguan sirkulasi pernafasan. Nah ini gangguan sirkulasi atau pernafasan ini misalnya pasien-pasien jantung atau paru, misalnya pasien asma. Nah, ini kita periksa dulu apakah pemeriksaannya ada ronkinya, wheezing. Itu mungkin di orang awam nggak tahu ya, intinya mengi misalnya itu kan ada kelainan di paru. Misalnya jantung, itu ada gangguan jantungnya, misalnya kita periksa rekam jantungnya, kita periksa enzim jantungnya. Setelah kita periksa ternyata ada gangguan pernafasan, itu bisa kita rawat inapkan melalui IGD. Itu yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu apa sih? Kan penurunan kesadaran itu orang yang tidak sadar. Kalau orang normal kan sadar. Artinya bisa diajak ngobrol, bisa gerak normal spontan, bisa mengucapkan kata, bisa membuka mata spontan. Itu ketika kita periksa, misalnya orang pingsan atau tidak sadar, kita periksa memang benar-benar GCS-nya itu normal. Ya, GCS itu adalah apa dok itu? GCS itu adalah metode untuk menilai kesadaran itu tadi ya. Misalnya bisa membuka mata, yang kita nilai adalah matanya bisa gerak apa enggak, bisa komunikasi verbalnya, ngomongnya itu tadi bisa apa enggak. Kalau misalnya skor itu tadi memenuhi kriteria di bawah 8, misalnya kan normal 15 nih. Kalau misalnya turun, GCS-nya turun kurang dari 15, artinya pasien harus rawat inap melalui IGD bisa. Yang ini biasanya untuk pasien-pasien yang stroke ya Mas ya. Untuk pasien-pasien stroke itu biasanya kesadarannya menurun ya. Tapi tidak hanya kesadarannya, misalnya stroke awal itu kan suatu kegawatan juga di neurologi atau di saraf. Misalnya stroke sudah ada pelo, misalnya ada pelo, lumpuh anggota gerak, itu bisa masuk kriteria kegawatan IGD dan harus rawat inap melalui IGD. Yang keempat dok. Gangguan hemodinamik ya. Gangguan hemodinamik itu adalah kita periksa tensinya, nadinya, SpO2-nya. Itu kalau misalnya tanda-tanda pasien dengan misalnya tensinya turun, nadinya cepat, terus akral itu pemeriksaan di kaki atau tangannya itu misalnya dingin dan nadinya itu kecil, itu kan tanda-tanda shock. Artinya apa? Terjadi gangguan sirkulasi di situ. Kalau terjadi gangguan hemodinamik, gangguan sirkulasi di situ, kita harus rawat inap melalui IGD. Ya, itu gangguan sirkulasi itu banyak penyebabnya. Bisa dari misalnya dari jantung, itu shock kardiogenik, itu bisa menyebabkan shock. Ya, itu perlu dirawat inap, perlu segera dilakukan tindakan untuk bisa dilakukan rawat inap melalui IGD. Kalau misalnya ada demam berdarah, ingat lagi ya, kalau untuk demam berdarah misalnya, demam berdarah itu apakah harus ke rumah sakit? Nah, itu sekarang menjadi tren ya. Iya dok. Jadi ada yang mengeluh kalau tidak bisa terjamin, itu bagaimana dok? Oh iya, ya jadi untuk kasus-kasus DHF atau demam berdarah itu tidak semua harus dirawat di rumah sakit. Itu bisa selesai di puskesmas atau FKTP klinik misalnya ya, klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS, klinik Pratama atau di puskesmas. Yang bagaimana yang demam berdarah yang harus dirawat di rumah sakit itu yang ada itu tadi gangguan shocknya itu tadi, bila ada dengue shock syndrome itu yang indikasi dirawat di rumah sakit. Jadi ini tidak khusus untuk masyarakat awam juga ya, ini untuk FKTP yang perujuk ya, yang dari FKTP atau dari puskesmas itu ya dok. Dari klinik itu tidak semua DB itu kalau memang DB itu memang trombosit ya secara teori memang turun terus ya, nanti kan akan naik sendiri setelah hari ke-6 kan. Jadi tidak harus dirujuk, yang dirujuk itu adalah yang ada tanda-tanda shock. Ya itu karena
kadang di kita itu tidak bisa diklaimkan itu tadi ya. Jadi memang kita kan harus BPJS kan juga sudah ada aturannya. Mereka juga harus menaati peraturan itu karena mereka kan juga bertanggung jawab ke pemerintah. Iya, betul. Jadi kita pun juga tidak semua pasien itu terklaim. Pasien itu harus memenuhi kriteria 5 tadi yang bisa kita klaimkan dari ke BPJS. Iya, jadi seperti itu. kriteria kegawatan dan kriteria atau indikasi dirawat inap ya gitu. Iya, Harus rawat terpenuhi iya, keduanya itu gitu. indikasinya memang harus terpenuhi semua ini tadi ya. Kalau tidak bisa terpenuhi, kembali lagi, maaf tetap kita layani tapi menjadi pasien Oh, umum gitu. terus yang ke ini Dok, yang kelima tadi Oh Dok, iya, yang kelima memerlukan belum selesai. penanganan atau tindakan segera itu yang seperti Yang apa Dok? kelima kriteria yang kegawatan adalah memenuhi apa tadi? Perlu tindakan Perlu segera. tindakan segera ini Itu biasanya seperti apa contohnya? ini biasanya pada kasus trauma yang terutama kecelakaan, bisa patah tulang ataupun enggak trauma itu kan tidak harus semua kecelakaan ya. Misalnya kita bekerja jatuh atau trauma misalnya kena gerinda itu harus melalui bisa dirawat di IGD. Tapi ada satu lagi nih timbul masalah. Nggih. BPJS Iya. tenaga kerja. nggih. Ya, Jadi kita perlu sampaikan jadi juga. anu nggih Dok, ada 2 BPJS sebenarnya nggih Dok, yang mungkin Iya. masyarakat juga masih belum bisa membedakan nggih antara Iya. ranah kesehatan atau ranah pekerjaan. Iya. Jadi nggak selalu ketika pasien datang ke rumah sakit dengan sakitnya, mungkin kalau sakitnya itu diakibatkan oleh pekerjaan seperti misalkan kena tadi Dok Gerinda. gaji, kemudian dia kecelakaan saat mau berangkat kerja, mungkin di tempat kerja atau pulang kerja, itu bukan BPJS kesehatan gitu yang Iya. berhak menanggung, tapi BPJS ketenaga kerjaan Iya. gitu gitu. Iya. Ini bisa kita banyak ini kasus seperti ini. Jadi BPJS itu pembayarannya itu sendiri-sendiri. Ada BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan. Di sini karena akibat oleh pekerjaan itu masuknya ke BPJS tenaga kerja. Masyarakat bilang gini, aku punya BPJS kesehatan, no. Aku pas waktu bekerja misalnya terkena misalnya gerinda, biasanya itu ya, gerindanya itu kan memang trauma, tapi di sini bukan ranahnya BPJS kesehatan. Ini yang jamin adalah BPJS tenaga kerja. Jadi harus punya 2 BPJS. Iya. Memang seperti itu. Kalau misalnya misalnya masyarakat ASN mau berangkat kerja ternyata kecelakaan itu juga yang nanggung bukan BPJS kesehatan tapi Taspen. Jadi itu ada beberapa badan penjamin gitu. Iya, badan ada penjamin. BPJS kesehatan, kemudian BPJS tenaga kerja. Untuk teman-teman ASN ada Taspen. Dan untuk Bapak Ibu yang di perusahaan polisi sama tentara Asabri gitu ya. Kalau untuk perusahaan biasanya mereka mempunyai 2 BPJS. Yang kerja di perusahaan itu bisa punya BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan, biasanya seperti itu. Oh ya, satu lagi kalau khusus kasus trauma untuk penyedia pelayanannya adalah Jasa Raharja dulu. Kalau kasus kecelakaan ganda iya, kecelakaan ganda itu penjaminnya adalah Jasa Raharja dulu, nanti 20 juta, setelah itu kita dijamin oleh BPJS kesehatan atau badan penjamin lainnya sesuai dengan kriteria atau sebab kecelakaan atau sebab cedera tadi. Ya, itu tadi memang banyak. Ya, jadi untuk kasus trauma juga tidak perlu, maksud saya gini, tadi kan ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Rawat jalan pun bisa dijamin di IGD. Misalnya itu tadi ya, cuma cukup kita jahit, medikasi, kita berikan obat, pulang nanti kontrol ke poliklinik atau di puskesmas. Atau misalnya pasien dengan retensi urin, itu kan hanya pasang DC atau selang pipis itu, terus kita pulang. Begitu ya Pak Suti ya. Dok, gini Dok, kalau ada keluhan yang sebelumnya atau yang sering juga kita dengar itu bahwa pasien atau keluarga itu merasa perlu segera mendapat penanganan atau perawatan gitu. Itu sebenarnya yang berhak menilai atau menentukan bahwa pasien atau seseorang tersebut itu gawat itu sebenarnya siapa atau Dok? Apakah cukup misalkan dari keluarga
dari pengakuan atau asesmen dari keluarga, atau memang harus dilakukan oleh tenaga medis gitu Ya. gitu. Mohon dijelaskan, Dok. Ya, baik. Di sini kita sebagai penyedia pelayanan. Di sini kita yang di IGD itu terutama dokter yang menentukan. Jadi yang menentukan ini kita setelah pasien datang kita periksa secara objektif ya Pak ya. Iya. Jadi tidak secara subjektif Iya. berdasarkan keluhan pasien enggak. Jadi berdasarkan pemeriksaan Pemeriksaan gitu, dokter. pemeriksaan fisik, kemudian juga ada Anamnesa, penunjang juga gitu, Dok, iya ya? ada. Jadi yang menentukan kriteria kegawatan adalah dokter, yang dokter IGD. Teman-teman di IGD saya kira sudah cukup ahli, maksudnya untuk ini menentukan ini ada kegawatan apa Atau enggak. tidaknya gitu. Jadi adalah di sini yang menentukan kegawatan adalah dokter jaga IGD. Oke, Bu Dokter. Selanjutnya gini, Dok, misalnya beberapa kasus nih, itu ada pasien yang sebelumnya itu sudah pernah dirawat atau mondok di rumah sakit, kemudian pasien itu datang lagi ke rumah sakit. Itu sebenarnya bagaimana sih, Dok, kaitannya dengan pasien sebelumnya, misalkan dia sudah dirawat, kemudian datang lagi, itu bagaimana, Dok? Mohon dijelaskan Ya. lagi, Dok. Ini kasus yang sangat sering ya. Pasien habis mondok, rawat inap, ternyata dipulangkan oleh dokter. Ketika itu belum ada jangka waktu 1 bulan atau bahkan baru berapa Mungkin hari. hitungan hari atau minggu atau mungkin sudah datang ya, Dok, ya? ada yang hitungan pagi Iya, ada pulang yang sore ke situ lagi ada. ada. Oke, Ya, itu bagaimana, Dok? Itu gini ya, kita kan sebelum pulang, setelah pulang itu kan dokter sudah menilai, sudah menentukan bahwa itu sudah sembuh, Layak untuk sudah layak untuk dipulangkan gitu, Dok, ya? dipulangkan. Nah, berarti sudah sehat Sudah kan. sehat, ya. Lah, untuk selanjutnya nanti ada yang dikasih surat kontrol ataupun bahkan nggak dikasih surat kontrol. Tidak Nah, selalu gitu, Dok, tidak berarti? selalu. Kalau yang dikasih surat kontrol biasanya nanti kontrol lagi Ke poliklinik ya, Dok? ke poliklinik. Jadi kan memang rangkaiannya sudah tidak ke IGD lagi. Karena apa? Karena sudah Tertangani dinyata- kegawatannya, kegawatan yang sudah tertangani, untuk penyakitnya sudah dinyatakan sembuh selesai oleh dokter spesialis. Nanti kontrolnya lewat poliklinik. yang nggak dapat surat kontrol bagaimana? Yang tidak dapat surat kontrol berarti tidak perlu kontrol. Lah artinya kalau misalnya ada keluhan bisa kembali ke FKTP atau ke dokter keluarga. Pokoknya FKTP ya, puskesmas atau dokter keluarga. Apabila dinilai nanti memerlukan oh harus ke spesialis, pasti akan dirujuk kembali ke rumah sakit gitu. Iya. Jadi misalnya pasien itu pulang dari rumah sakit mondok itu kan tidak selalu gitu, tidak selalu diberikan surat kontrol. Ada yang diberikan surat kontrol, berarti pasien bisa untuk melakukan rujukan, melakukan kontrol ulang ke rumah sakit. Tetapi kalau memang tidak diperlukan kontrol oleh spesialis, berarti pasien bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, mungkin kalau dirasa perlu ke FKTP atau ke puskesmas masing-masing gitu. Baru nanti kalau dari puskesmas itu menurut dokter di puskesmas atau di FKTP perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis, akan dirujuk kembali ke rumah sakit gitu ya, Dok? Iya, gitu Mas Ugi. Terus gini, Dok, misalnya pasien itu ini mungkin nggak di rumah sakit kita ya, Dok. Mungkin kalau di rumah sakit kita kan sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Misalkan pasien itu kegawatan, kemudian masuk ke rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu tindakan dari rumah sakit bagaimana, Dok? Mungkin ini tidak di rumah sakit kita, Dok, tapi juga untuk informasi dan untuk hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, bagaimana? Jadi gini, misalnya ada pasien datang ke rumah sakit yang ternyata tidak bekerja sama dengan BPJS gitu ya Pak ya, maksudnya misalnya ada pasien datang ke rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS, ternyata pasien itu ada kegawatan. Dari pihak rumah sakit seharusnya menangani kegawatannya itu dulu. Setelah kegawatannya tertangani, baru dirujuk ke rumah sakit yang bekerja
bekerja sama dengan BPJS. Nggih, berarti bisa nggih Dok, artinya bisa dirujuk asalkan secara transportabel pasien itu bisa dipenuhi nggih Dok. Ya, layak dikirim nggih. Ya. Oke Bu Dokter, terima kasih penjelasannya dan sharing-sharing ilmunya tentang kegawatan nggih. Jadi mungkin juga perlu kami sampaikan lagi kepada sobat-sobat setia yang sedang melihat podcast Oma Suwati bahwa rumah sakit sebenarnya tidak ada penolakan nggih kepada masyarakat yang berobat ke rumah sakit. Semua pasien tetap akan kita terima, tetap akan kita tangani, dilakukan pemeriksaan secara objektif oleh tenaga medis, oleh dokter dan teman-teman di rumah sakit di IGD. Apabila memang menurut kriteria masuk kegawatan, jadi dari 5 kriteria tadi itu bisa terpenuhi, bisa salah satu nggih atau lebih dari salah satu itu terpenuhi, itu ya bisa kita terima sebagai pasien BPJS, baik dirawat inap atau rawat jalan nggih. Tetapi apabila memang secara pemeriksaan hasilnya itu tidak ada kegawatan, tidak mengarah kepada kegawatan dan tidak perlu indikasi untuk dirawat inap, maka mohon maaf, mungkin juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada sahabat-sahabat semua bahwa untuk kasus-kasus tersebut tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Dan yang mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa tidak selalu ketika Bapak Ibu, sahabat semua itu berobat atau berkunjung ke rumah sakit itu selalu bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, karena kita lihat dulu syarat ketentuan berlakunya. Yang pertama tadi kegawatannya, yang kedua juga terkait dengan sebab masuknya, ketika mungkin karena kasus cedera atau kasus trauma itu diakibatkan oleh suatu pekerjaan atau akibat dari kerja, itu tidak selalu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kita lihat dulu, yang pertama misalkan kecelakaan ganda, kemudian ada lawannya, itu yang berhak menanggung pertama adalah Jasa Raja, Jasa Raja. Kemudian setelah terpenuhi 20 juta kalau yang regulasi yang sekarang itu terpenuhi, baru nanti bisa dijamin oleh penjamin kedua. Jadi penjamin pertama untuk kecelakaan ganda itu Jasa Raja, yang kedua adalah penjamin masing-masing, bisa BPJS Kesehatan, mungkin bisa Asabri itu untuk yang TNI Polri, dan bisa Taspen untuk yang ASN. Kemudian juga bisa BPJS Ketenagakerjaan untuk yang teman-teman yang bekerja di mungkin perusahaan, itu dengan penjamin keduanya BPJS Tenaga Kerja. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, saudara dan sahabat semuanya terkait dengan penjaminan pasien yang ada di rumah sakit terkait dengan kegawatan. Terima kasih sekali Bu Dokter atas bincang-bincangnya. Kita bisa tahu bisa mengerti sekarang terkait dengan kegawatan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga menjadi informasi yang bisa kita gunakan dan bisa kita sampaikan kepada mungkin saudara, kepada rekan, kepada sahabat dan tetangga-tetangga kita. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari penyampaian kami. Kita nantikan podcast-podcast selanjutnya di podcast Oma Suwati, RSUD Dr. Suwati Priyonegoro Sragen, baktiku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.